Desa Sumberjati selalu tampak seperti tempat yang terlepas dari hiruk-pikuk dunia luar. Rumah-rumah kayu berdiri rapat namun rapi, dikelilingi suara ayam berkokok, riuh burung berkicau, dan angin yang membawa aroma tanah basah setiap pagi. Di salah satu sudut desa itu, berdiri sebuah rumah panggung sederhana milik Buyati. Seorang janda berusia 40-an dengan senyum hangat yang tak pernah hilang dari wajahnya. Meski hidupnya tidak bergelimang harta, rumah itu selalu dipenuhi cahaya, suara tawa, dan kedamaian. Yasmin, putri semata wayangnya yang baru berusia 16 tahun, menjadi alasan utama kehangatan itu tidak pernah padam. Gadis itu dikenal banyak orang, bukan karena kecantikannya, tetapi karena kebaikan hati dan sopan santunnya. Ia selalu menyapa setiap orang yang ditemuinya, bahkan ketika sekedar berjalan menuju warung untuk membeli gula, atau ketika menyemur pakaian sambil berbicara dengan tetangga. Pagi hari di rumah panggung itu selalu dimulai dengan suara dentingan wajan dari dapur kecil yang menempel di sisi rumah. Asap tipis mengepul dari celah-celah papan kayu, menyebarkan wangi tumisan bawang yang membuat siapapun yang lewat menelan ludah. Yasmin biasanya bangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Rambut hitamnya masih kusut, namun semangatnya sudah menyala ketika ia melangkah turun dari kamar kecil mereka. "Min, tolong ambilkan 2 batang serai di belakang rumah. Hari ini ibu ingin masak sayur lodeh," ujar Buyati dengan suara lembut yang sudah menjadi bagian dari rutinitas hariannya. "Siap, Bu," jawab Yasmin penuh ceria, berlari kecil sambil menahan tawa karena kakinya yang masih dingin menyentuh lantai kayu. Setelah membantu memasak, Yasmin biasanya pergi ke sumur umum. Ia mengangkut 2 ember besar sambil menyapa ibu-ibu desa yang sedang mencuci pakaian atau merendam singkong. Mereka sering memuji kegigihan Yasmin, dan gadis itu hanya tertawa sambil mengangkat bahu, seolah pekerjaan berat itu tidak pernah mengganggunya. Buyati sering memperhatikan tingkah putrinya dari jauh, merasa bangga sekaligus terharu. Hubungan ibu dan anak itu seolah tidak pernah berubah sejak Yasmin kecil. Meskipun mereka tidak memiliki banyak, mereka selalu berbagi apapun yang ada, bahkan makanan terakhir yang tersisa. Malam hari adalah waktu favorit mereka. Ketika lampu-lampu rumah mulai redup dan suara jangkrik mendominasi udara, mereka akan duduk di depan rumah sambil bercerita. Kadang Buyati menceritakan masa kecilnya. Kadang Yasmin bercerita tentang mimpinya menjadi seorang guru. Setiap cerita diiringi angin lembut dan aroma bunga kamboja yang tumbuh di halaman. Desa Sumberjati memang tampak damai, tetapi seperti banyak desa lain, ia menyimpan sisi kelam yang jarang dibicarakan. Di warung kopi atau pos ronda, para lelaki sering berbisik tentang sekelompok pemuda nakal yang kian lama kian menjadi. Mereka nongkrong sampai larut malam, mengejek siapapun yang lewat, dan sesekali membuat keributan kecil yang mengganggu kenyamanan warga. Meski begitu, tak ada yang berani menegur mereka secara langsung. Keluarga para pemuda itu adalah orang-orang berpengaruh di desa. Namun, semua bisik-bisik itu hanya lewat begitu saja di telinga Buyati. Baginya, desa ini tetap tempat yang aman selama ia bisa menjaga Yasmin. Ia selalu berpesan pada putrinya, agar tidak keluar malam, agar berjalan di jalan besar, dan agar tidak menanggapi orang asing yang memanggilnya. Yasmin dengan kepolosannya mengangguk patuh setiap kali dinasihati. Baginya hidup cukup sederhana, sekolah, membantu ibu, dan sesekali bermain dengan teman-temannya. Siang hari adalah waktu tersibuk di rumah itu. Yasmin kerap menjemur pakaian dengan rapi, sementara Buyati menyiangi sayur sambil bersenandung pelan. Terkadang tetangga datang meminta bantuan. Ada yang minta dipinjami bumbu dapur, ada yang meminta Yasmin menjaga anak kecil sebentar, ada juga yang sekedar ingin ngobrol sambil minum teh. Rumah panggung itu menjadi semacam tempat singgah bagi siapapun yang membutuhkan sedikit kehangatan. Di sela kegiatan itu, Yasmin sering membantu warga lansia mengambil air, mengganti galon di posyandu, atau mengangkat hasil panen yang berat. Semua ia lakukan tanpa pamrih. Anak-anak kecil sangat menyukainya. Mereka mengikuti Yasmin kemanapun ia pergi seperti ayam kecil mengekor induknya. Sore hari, Yasmin biasanya duduk di tangga rumah, memandang ke arah sawah yang menguning dengan mata berbinar. Ia suka melihat para petani berjalan pulang sambil membawa cangkul di pundak, atau menonton awan bergerak perlahan seperti kapal layar di lautan langit. Saat itu, Buyati sering duduk di sampingnya sambil menyulam pakaian atau mengikat rambut putrinya yang selalu berantakan setelah bekerja. "Min, nanti kalau kamu sudah besar, apa kamu masih mau tinggal sama ibu?" tanya Buyati separuh bercanda, namun separuh sungguh-sungguh. Yasmin menoleh dan tersenyum lebar.
Yasmin mau tinggal sama ibu terus. Kalau ibu sudah tua, Yasmin yang jaga. Jawaban itu selalu membuat Bu Yati merasakan hangat yang sulit dijelaskan. Cinta Yasmin bukan sekedar kata. Ia tercermin dalam tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Tidak ada yang bisa membuat Bu Yati lebih bersyukur daripada memiliki anak seperti itu. Malam hari di desa adalah waktu yang berbeda. Lampu-lampu Petromax menyala redup, suara serangga bersahutan, dan udara berubah menjadi lebih dingin. Dari kejauhan kadang terdengar suara tawa kasar para pemuda nakal yang nongkrong di persimpangan. Namun suara itu hanya menjadi gema samar yang tidak mengganggu keheningan rumah panggung kecil itu. Bu Yati selalu menutup pintu lebih awal, tetapi tidak pernah merasa benar-benar takut. Ia percaya selama ia dan Yasmin saling menjaga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada malam itu, seperti malam-malam lainnya, Yasmin tidur lebih dahulu. Bu Yati memandang putrinya yang terlelap di bawah cahaya temaram lampu minyak. Rambut Yasmin terurai berantakan, namun wajahnya tampak damai, seolah tidak ada satupun hal di dunia yang bisa menyentuhnya. Bu Yati menarik selimut lebih tinggi, memastikan putrinya tetap hangat. Di luar, angin malam berhembus lembut, menggerakkan daun-daun jati yang memayungi halaman rumah. Suara lolongan anjing sesekali terdengar, namun tetap jauh. Semuanya terasa biasa, terlalu biasa bahkan. Seperti kehidupan yang akan terus berjalan dengan ritmenya sendiri. Bu Yati tidak tahu bahwa ketenangan malam itu, dan setiap sore, pagi, dan siang yang ia nikmati bersama putrinya, sedang menghitung detik-detik terakhir menuju sebuah perubahan besar. Namun untuk saat ini, kehidupan mereka masih penuh kehangatan. Dunia belum menunjukkan wajah kelamnya. Dan di rumah panggung kecil itu, cinta seorang ibu dan anaknya masih menjadi cahaya yang menenangkan seluruh isi rumah. Di malam yang tenang itulah, kehidupan sederhana mereka masih berjalan tanpa firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda bahwa desa Sumberjati sebentar lagi akan menjadi saksi dari sebuah tragedi yang mengubah segalanya. Namun untuk saat ini, kedamaian masih bertahan, seolah melindungi Yasmin dalam pelukan terakhir sebelum badai datang. Di malam yang tenang itulah, kehidupan sederhana mereka masih berjalan tanpa firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda bahwa desa Sumberjati sebentar lagi akan menjadi saksi dari sebuah tragedi yang mengubah segalanya. Namun, untuk saat ini, kedamaian masih bertahan, seolah melindungi Yasmin dalam pelukan terakhir sebelum badai datang. Keesokan harinya, kehidupan kembali berjalan seperti biasa, dengan ritme yang sudah begitu familiar bagi Bu Yati dan Yasmin. Pagi itu, matahari muncul malu-malu dari balik pepohonan jati, memantulkan cahaya keemasan yang menyusup di antara celah papan rumah panggung mereka. Yasmin bangun lebih awal dari ibunya. Ia meregangkan tubuh, menyebak rambut panjang yang menutupi wajahnya, lalu turun dari tempat tidur pelan-pelan agar tidak membangunkan Bu Yati yang masih terlelap. Ia membuka jendela kayu kecil di kamarnya, membiarkan udara pagi yang sejuk menyergap masuk, membuat bulu kuduknya berdiri, namun sekaligus memberikan semangat baru. Setelah merapikan kamar seadanya, Yasmin langsung menuju dapur. Ia menyalakan tungku, meniup lidi kering beberapa kali sampai asap tipis berubah menjadi api kecil yang stabil. Ketika aroma bawang merah dan bawang putih yang ia tumis mulai menguar, Bu Yati muncul sambil mengusap mata. "Ibu kira kamu masih tidur," ucap Bu Yati dengan suara serak khas orang baru bangun. Yasmin tersenyum. "Hari ini Yasmin mau bantu lebih banyak, biar ibu nggak capek." Bu Yati tersenyum kecil. Namun dalam hatinya ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Ia menatap punggung putrinya yang sedang memasukkan potongan sayur ke dalam panci, lalu menghela nafas pelan. Yasmin sudah semakin dewasa, semakin mandiri, semakin pengertian. Waktu berlalu perlahan, diisi obrolan kecil sambil menyiapkan makanan, suara wajan, dan tawa-tawa ringan yang mengisi dapur. Setelah sarapan, Yasmin mencuci pakaian, menjemurnya rapi satu persatu, lalu membantu tetangga sebelah yang meminta tolong mengangkat beberapa ember air. Siang itu terasa lebih panjang dari biasanya. Matahari menggantung tinggi, membuat daun-daun pisang tampak menguning dan bayangan pepohonan memanjang di tanah. Yasmin duduk di depan rumah, menyeka keringat dengan ujung jilbabnya sambil mengipasi wajah. Bu Yati baru saja selesai membersihkan ikan pindang dan hendak mulai memasak untuk makan malam lebih awal. "Min," panggil Bu Yati sambil menoleh dari pintu dapur. "Tolong ambilkan kayu bakar di belakang rumah.
persediaan tinggal sedikit." Yasmin langsung bangkit, menepuk-nepuk celana panjangnya agar debunya jatuh. "Iya Bu, Yasmin ambil sekarang." Tugas mengambil kayu bakar sudah biasa ia lakukan. Bahkan ketika masih berusia 10 tahun, ia sudah terbiasa berjalan ke belakang rumah sambil membawa keranjang rotan kecil. Area belakang rumah mereka adalah lahan yang cukup luas, dipenuhi pohon bambu, perdu liar, dan tumpukan kayu yang dikumpulkan Bu Yati setiap kali musim kemarau tiba. Saat Yasmin melangkah menuju bagian belakang rumah, sinar matahari mulai mengendur, digantikan kesejukan bayang-bayang pepohonan. Angin sore menggerakkan daun bambu sehingga terdengar suara berdesis lembut seolah pepohonan itu sedang berbisik. Yasmin senangi tempat itu. Meski gelap dan agak lembab, baginya tempat itu adalah bagian dari masa kecilnya. Tempat ia bermain petak umpat bersama teman, atau sekedar duduk sambil mendengarkan suara burung. Namun, entah mengapa, sore itu rasanya berbeda. Ia tidak bisa menjelaskannya. Tetapi udara tampak lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengapung di dalamnya. Suara burung yang biasanya ramai terdengar lebih pelan, dan hembusan angin terasa lebih lambat. Yasmin berhenti sejenak, memegang keranjang dengan kedua tangannya. Mungkin cuma capek, gumamnya sambil menepuk pipinya pelan. Ia melangkah masuk ke area teduh di antara rumpun bambu yang tinggi. Tempat itu selalu terlihat kokoh. Bambu-bambu kurus menjulang seperti tiang-tiang penjaga yang memayungi tanah. Yasmin mulai memunguti batang-batang kering yang masih bisa digunakan. Suaranya berderak ketika ia patahkan menjadi bagian lebih kecil. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi dedaunan memenuhi hidungnya. Semakin dalam ia masuk, semakin jelas perasaan tidak nyaman itu. Ia mencoba mengabaikannya. Ia mengambil beberapa potong kayu, memasukkannya ke dalam keranjang. Namun, saat ia hendak membungkuk untuk mengambil satu potong lagi, tiba-tiba terdengar suara ranting patah, pelan tapi cukup dekat. Kriak, kriak, kriak. Langkah itu berhenti tepat ketika Yasmin membalikkan badan. "Siapa?" serunya dengan suara kecil namun berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban, hanya senyap. Angin berhenti, bambu-bambu yang tadi berayun kini tampak diam, seolah sedang menahan napas. Yasmin menelan ludah. Ada rasa berat di dadanya yang sulit dijelaskan. Namun, ia tidak ingin melihat pengecut. Bahkan ketika dirinya hanya sendirian, ia memaksakan senyum kecil, meyakinkan diri bahwa itu hanya hewan atau mungkin batang bambu yang bergesekan. Ia mempercepat gerakannya, memasukkan kayu lebih banyak ke dalam keranjang. Keringat mulai mengalir di pelipisnya meski udara sore tidak terlalu panas. Jantungnya mulai berdetak lebih keras dari sebelumnya. Dan tepat ketika ia hendak berdiri, sebuah suara lain ikut menyelinap masuk ke telinganya. Suara yang jauh lebih samar, namun jelas berasal dari seseorang. "Min!" Suara itu lirih, seperti seseorang sedang memanggilnya dari balik pepohonan. Yasmin langsung menoleh dengan cepat, tubuhnya menegang. Ia memandang ke arah bambu-bambu yang menjulang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Suaranya terlalu nyata untuk dianggap angin. "Min!" Kali ini lebih dekat. Yasmin mundur selangkah, keranjang di tangannya bergetar. "Bu, itu ibu!" teriaknya dengan nada cemas. Tetap tidak ada jawaban, hanya senyap. Hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang tersesalah, sesuatu yang mengusik naluri alamiahnya untuk lari. Ia menggenggam keranjang lebih kuat, lalu memutuskan untuk kembali ke rumah. Mungkin itu hanya suara dari rumah tetangga yang bergema, atau mungkin pikirannya yang terlalu jauh. Namun, sebelum ia melangkah pergi, sebuah bayangan bergerak cepat di sudut pandang mata kirinya. Yasmin spontan menoleh. Di antara sela bambu, ia melihat sosok seseorang, belum jelas siapa, berdiri diam, mengawasinya. Tubuh sosok itu sebagian tertutup bayangan, membuat wajahnya tidak terlihat. Namun posturnya terlalu tinggi untuk menjadi anak-anak, terlalu besar untuk menjadi wanita, dan terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Yasmin membeku. Ia membuka mulut, namun suaranya tercekak. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri, menatap. Sore yang tenang berubah menjadi momen yang menyesakan. Sementara Yasmin berdiri kaku,
Sebuah kalimat yang tidak pernah ia sukai tiba-tiba terlintas di pikirannya. Kalimat yang pernah ia dengar ketika sedang menjemur pakaian beberapa hari lalu. "Hati-hati, Min. Anak-anak muda itu makin keterlaluan. Jangan sering sendirian ke belakang rumah." Yasmin memaksa tubuhnya bergerak. Ia mundur perlahan, langkahnya gemetaran. Namun sosok itu tiba-tiba melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, Yasmin terperanjat. Dan saat itulah ia tahu, tugas sore yang biasa ini tidak akan jadi biasa lagi. Sore yang tadinya damai berubah menjadi momen yang menggigit setiap helai kulitnya. Yasmin mundur pelan, namun langkah kecilnya justru menginjak ranting kering yang patah dengan suara mencolok. Sosok di depannya berhenti, lalu menoleh ke arah kanan, seolah memberi isyarat pada seseorang yang tidak terlihat oleh Yasmin. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ada lebih dari 1 orang di sana, dan ia baru menyadarinya. Dalam sekejap, 2 pemuda lain keluar dari balik rumpun bambu di sisi kanan dan kiri. Mereka tersenyum miring, senyum yang penuh niat buruk dan sama sekali tidak menyembunyikan ketertarikan mereka pada tubuh remaja itu. Yasmin mengenali mereka. Warga desa memang sering membicarakannya. Sekelompok pemuda nakal yang selalu membuat onar namun tak pernah mendapat hukuman apapun karena keluarga mereka punya pengaruh besar. Kehadiran mereka membuat udara menjadi berbeda, lebih berat, lebih pekat, dan lebih gelap dari bayangan pohon manapun. Siapa sangka sore-sore gini kita dapat rezeki, ujar salah satu dari mereka yang tubuhnya paling besar. Nada suaranya datar, namun menggelitik ngeri di tulang belakang Yasmin. "Apa kabar, Min?" tanya pemuda yang lain sambil mendekat selangkah. "Sendirian aja? Belakang rumah begini kan sepi." Yasmin menggenggam keranjang kayu bakarnya lebih kuat, seakan benda itu bisa menjadi tameng. Aku cuma mau ambil kayu, mau pulang," jawabnya gugup namun tetap berusaha menjaga wibawa. Salah satu pemuda tertawa pendek. Suara tawa itu terdengar seperti sesuatu yang dipaksa keluar dari tenggorokan. "Pulang? Cepat banget, kan bisa ngobrol dulu." "Modelnya polos gini, pasti gampang dibecandain," tambah yang lain, membuat 2 rekannya ikut tertawa. Langkah Yasmin semakin mundur, namun ketiga pemuda itu malah semakin mengurungnya dari berbagai arah. Jalan menuju rumah kini tertutup oleh tubuh-tubuh besar yang berdiri seperti tembok kokoh. Hanya rumpun bambu yang tersisa di belakangnya, gelap, rapat, dan sama sekali tidak menawarkan jalan keluar. "Jangan maju lagi!" seru Yasmin, kali ini lebih keras, namun suara itu terdengar pecah. Pemuda tinggi di tengah mengangkat kedua tangannya seolah menenangkan, tetapi wajahnya menunjukkan niat lain. "Tenang, Min, kita cuma mau ngobrol doang kok, gak bakal nyakitin, kalau kamu nurut." Kata-kata itu membuat Yasmin kehilangan keseimbangan. Ia mundur setapak hingga punggungnya menyentuh batang bambu yang dingin. Nafasnya semakin memburu, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya memanas, bukan karena marah, tetapi karena rasa takut yang membingkai seluruh kesadarannya. Yasmin tahu ia harus mencari cara untuk keluar. "Aku sudah ditunggu ibu," katanya, mencoba tetap rasional. "Kalau aku nggak pulang nanti ibu nyari." "Nyari? Kemana? Ke sini? Emang ibunya berani ke belakang rumah kalau udah gelap gini?" 2 pemuda lain terkekeh. Yasmin menahan nafas. Ia baru ingat, hari ini Bu Yati sedang sibuk menyiapkan masakan dan hampir tidak pernah ikut ke belakang rumah ketika sore mulai merayap. Ia benar-benar sendirian saat ini. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang akan percaya kalau ia berteriak. "Tolong, jangan ganggu aku!" Suaranya bergetar, namun ia tetap mencoba mengeluarkannya. Salah satu pemuda mendekat dan menyentuh bahu Yasmin dengan jari yang kotor, seakan mengukur ketakutannya. Yasmin spontan memukul tangan itu dengan keranjang kayu bakar. Buk! Keranjang itu menabrak lengan pemuda tersebut dan membuatnya meringis karena terkejut. Yasmin memanfaatkan kesempatan itu. Ia berbalik, lalu berlari secepat yang ia bisa, menyelinap di antara bambu sambil mengabaikan ranting-ranting kecil yang menggores kakinya.
kejar!" teriak salah satu dari mereka, membuat dua lain berlari mengejar tanpa pikir panjang. Bambu-bambu itu seolah menjadi labirin yang menutup setiap arah. Yasmin berlari sambil menoleh melihat 3 bayangan gelap berlari menghentak tanah di belakangnya. Nafasnya terpecah-pecah, dadanya terasa panas, dan kakinya mulai terasa pegal dalam hitungan detik. Tanah yang tidak rata membuatnya hampir jatuh beberapa kali, namun ia terus berusaha mempertahankan keseimbangan. Suara tawa mereka menggema di antara batang bambu, menjadi mimpi buruk yang menggema di dalam kepala Yasmin. Suara yang tadi sunyi kini menjadi panggung teror yang dipenuhi suara langkah, tawa gelap, dan nafas berat yang memburu dari belakang. "Ayo Min, jangan lari dong!" teriak salah satu pemuda dengan nada mengejek. Yasmin mencengkram tanah, mencoba mencari tempat persembunyian. Namun bambu-bambu itu terlalu rapat dan suara langkah di belakangnya semakin dekat. Ia memutuskan untuk berlari ke arah semak lebat yang menuju lereng kecil di belakang lahan. Namun baru beberapa meter berlari, seseorang menarik lengannya dengan kasar. Brak! Yasmin terjatuh, tubuhnya menghantam tanah yang dipenuhi daun basah. Debu bercampur lumpur menempel di pipi dan tangannya. Ia mencoba bangkit, tetapi seorang pemuda langsung menindihnya dari belakang. "Diam!" bentak pemuda itu. Yasmin meronta sekuat tenaga, menendang, memukul, bahkan menggigit tangan yang mencoba membekam mulutnya. Tetapi kekuatan remaja perempuan melawan 3 pemuda bertubuh besar tentu bukan pertandingan yang seimbang. "Gila, dia berani ngigit gua!" teriak salah satu dari mereka. "Cepat, tahan dia!" saut yang lain panik. Mata Yasmin memerah, air mata jatuh begitu saja tanpa bisa ia tahan. Ia berteriak sekencang-kencangnya, berharap suaranya menembus pepohonan dan sampai ke rumah. "Ibu, tolong!" Mulutnya dibekam lagi. Teriakan itu terdengar, tetapi sayangnya terlalu lemah untuk mencapai siapapun. Suara jangkrik mulai terdengar, hari mulai gelap, dan di balik rindang bambu, nasib Yasmin perlahan dipangkas dari segala harapan. Dalam perlawanan yang sia-sia itu, Yasmin merasakan tubuhnya semakin lemas. Ketiga pemuda itu semakin kalap, semakin liar, dan semakin tidak manusiawi. Di matanya dunia mulai berputar, udara terasa menipis, suara mereka menjadi gema yang jauh meski dekat sekali. Makin lama makin lemah, udah gampang nih. "Cepat, sebelum ada orang datang! Jangan sampai dia kabur lagi!" Di tengah kekacauan itu, Yasmin hanya bisa memikirkan satu hal. Wajah ibunya, senyum hangatnya, suaranya, dan janji kecil yang pernah ia ucapkan. Yasmin mau tinggal sama ibu terus. Kalau ibu sudah tua, Yasmin yang jaga. Air matanya jatuh semakin deras. Di bawah gelapnya bambu, dengan tanah lembab sebagai saksi, Yasmin tidak hanya kehilangan tenaga, ia kehilangan seluruh dunia kecil yang selama ini membesarkannya. Dan ketika langit benar-benar tenggelam dalam malam, tragedi itu menjadi lengkap. Tanpa ada satu orang pun yang tahu bahwa jeritan Yasmin telah terkubur di balik sunyi desa. Dan di balik hening itu, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Sesuatu yang kelak bukan hanya akan kembali, tapi juga menuntut balas. Dan dari situlah, semua mimpi tenang di rumah panggung itu mulai retak. Sebab malam itu adalah malam ketika Yasmin tak kunjung pulang. Meninggalkan Bu Yati diliputi kecemasan yang semakin mengeras seperti batu di dalam dada. Bu Yati berdiri lama di teras rumah, ditemani cahaya lampu minyak yang bergoyang di terpa angin. Menatap jalan setapak yang biasanya menjadi tempat pertama kali ia melihat bayangan Yasmin ketika gadis itu pulang dari manapun. Namun, kali ini jalan itu gelap, sepi, dan tak memperlihatkan tanda-tanda kehadiran putri tunggalnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Yasmin mungkin mampir sebentar ke rumah Mak Sarmi atau sedang mengobrol dengan anak-anak perempuan lain yang pulang dari pengajian. Tapi semakin lama waktu berjalan, semakin tidak masuk akal alasan apapun yang ia coba buat. Yasmin dikenal disiplin, tepat waktu, dan tidak pernah membuat ibunya menunggu. Bahkan di hari-hari ketika hujan turun deras, Yasmin selalu tiba sebelum azan Isya bergema. "Min, kamu di mana, Nak?" bisik Bu Yati. Suaranya lirih dan bergetar. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa firasat buruk yang menyelinap masuk ke dalam tulang-tulangnya. Hutan di belakang rumah justru terdengar terlalu senyap.
tanpa suara jangkrik atau burung malam seperti biasanya. Keheningan itu memberi tekanan aneh yang membuat bulu kuduk Bu Yati meremang. Beberapa tetangga mulai keluar rumah untuk menurunkan jemuran terakhir atau mengunci pagar. Dan mereka sempat menyapa Bu Yati yang tampak gelisah. "Loh, Bu Yati, kok sendirian di teras? Nungguin Yasmin ya?" tanya Pak Syukur dari seberang pagar. "Ndak pulang-pulang, Pak. Biasanya jam segini wes nongol," jawab Bu Yati berusaha tersenyum meski suaranya goyah. Pak Syukur ikut menatap jalan setapak itu. "Jam niro tadi budale?" "Bar maghrib, Pak. Katanya mau ke pengajian." Pak Syukur mengangguk perlahan. "Saya lihat tadi memang ada beberapa anak lewat, tapi setelah itu saya ndak merhatiin lagi." Obrolan itu tidak memberi ketenangan apapun. Justru menambah ketidakpastian. Bu Yati akhirnya masuk rumah untuk mencari senter dan kerudungnya. Ia memutuskan untuk menyusul ke jalan yang biasa dilewati Yasmin. Namun, baru saja ia hendak melangkah, terdengar suara langkah tergesa dari arah pagar. "Bu Yati, Bu!" panggil seseorang terengah. Bu Yati menoleh dan mendapati Ratna, anak perempuan tetangga, teman dekat Yasmin, berlari sambil memegang dada, wajahnya pucat. "Ratna, kenapa nak? Kamu lihat Yasmin?" tanya Bu Yati cepat. Ratna menatap Bu Yati dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tadi pulang duluan, Bu. Tapi aku dengar dari anak-anak lain, katanya Yasmin sempat dilihati sama kelompok pemuda itu, Bu, yang sering mabok di pos ronda belakang warung Bu Marni." Jantung Bu Yati serasa berhenti berdetak. Dunia tiba-tiba menyempit seolah hanya menyisakan suara Ratna. "Kelompok pemuda itu?" Suaranya pelan, namun penuh ketakutan. "Kok bisa? Yasmin kan lewat jalan pengajian, bukan jalan belakang." Ratna menggeleng cepat, gugup. "Aku nggak tahu pasti, Bu. Tapi tadi ada yang bilang Yasmin terlihat belok ke jalan samping sawah. Katanya mau cepet sampai. Tapi di arah situ mereka sering nongkrong." Untuk sesaat, Bu Yati tak bisa berkata-kata. Tubuhnya melemah. Lututnya hampir tak sanggup menopang berat badannya. Semua bisik-bisik tentang kelompok pemuda nakal itu berputar di kepalanya. Cerita tentang mereka mengganggu perempuan lewat, memalak warga, bahkan pernah memukul seorang pemuda desa lain. Mereka memang terkenal tak takut siapapun, karena salah satu dari mereka punya paman yang bekerja di kabupaten, dan semua orang tahu laporan apapun tentang mereka selalu berakhir di tong sampah kantor desa. Bu Yati meraih lengan Ratna. "Ratna, kamu tahu mereka sekarang di mana?" Aku nggak tahu, Bu. Tapi orang-orang sering lihat mereka di gubuk kosong dekat kebun bambu." Tanpa pikir panjang, Bu Yati mengambil senter dan kerudungnya, lalu bergerak cepat ke jalan setapak itu. Ratna terus memanggilnya, menawarkan untuk memanggil warga duluan. Tapi Bu Yati sudah tidak bisa menunggu. Ketakutannya sudah berubah menjadi kekuatan mengerikan yang mendorong langkahnya semakin cepat. "Yasmin! Yasmin!" panggilnya berulang-ulang, suaranya melengking menabrak keheningan malam. Ia menyusuri jalan samping sawah, melewati semak gelap yang menghalangi pandangan, sementara suara angin membuat daun-daun bergetar seperti bisikan halus yang mengancam. Di kejauhan, lampu sendu dari rumah-rumah mulai hilang satu persatu, digantikan bayangan pekat yang menutupi jalan. Setiap sudut terasa seperti menyimpan ancaman. Bayangan pohon seolah bergerak mengikuti langkahnya. Nafas Bu Yati mulai tersengal-sengal, bukan hanya karena berjalan cepat, tapi juga karena kecemasan yang menyesakkan dada. Beberapa ketika kemudian, terdengar suara gaduh samar-samar dari arah kebun bambu itu, tempat yang disebut Ratna. Seperti suara langkah terburu, disusul suara seperti seseorang menyeret sesuatu. Bu Yati berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Tekadnya mengguncang. Namun ia memaksa dirinya untuk terus maju. "Yasmin! Yasmin!" panggilnya kini lebih pelan. Ketakutan, nyaris seperti doa. Sesampainya di dekat gubuk kosong itu, ia melihat tanah berantakan, daun bambu berserakan, dan bekas seperti gesekan kaki. Dan di ujung pandangannya,
sesuatu yang membuat tubuhnya membeku sepenuhnya. Sehelai kerudung Yasmin. Kerudung berwarna biru pudar yang pagi tadi ia gosok dan Yasmin kenakan dengan tawa kecil karena ujungnya sempat tersangkut gantungan jemuran. Kerudung itu kotor, sebagian terseret ke tanah. Bu Yati meraihnya dengan tangan gemetar. Ya Allah, Min, nak. Lututnya akhirnya benar-benar goyah dan ia jatuh bersimpuh di tanah memeluk kain itu seolah memeluk Yasmin sendiri. Namun di tengah isakannya, ia melihat sesuatu lagi. Bekas tapak kaki banyak orang mengarah lebih jauh ke kawasan kebun bambu. Dan bau aneh. Bau keringat, tanah basah, dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang membuat tengkuk Bu Yati merinding. Dengan tubuh menggigil, ia berdiri perlahan. Malam itu berubah dari sekadar malam yang sunyi menjadi malam paling mengerikan dalam hidupnya. Karena Bu Yati tahu satu hal pasti. Putrinya berada dalam bahaya. Bahaya besar. Dan ia terlambat menyadarinya. Namun yang tidak ia ketahui adalah langkah-langkah yang akan ia ambil setelah malam itu akan mengubah segalanya. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk mereka yang telah merenggut ketenangan hidup Yasmin dan masa depannya. Dan di keheningan kebun bambu itu, seolah ada sesuatu yang mulai bangun. Sesuatu yang kelak akan menjadi bagian dari dendam Bu Yati. Dan di keheningan kebun bambu itu, seolah ada sesuatu yang mulai bangun. Sesuatu yang kelak akan menjadi bagian dari dendam Bu Yati. Namun sebelum semua itu terjadi, ia masih harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang menunggu di balik jejak-jejak kaki yang menjalar ke gelapnya malam. Dengan kerudung Yasmin yang diremas erat dalam genggaman, Bu Yati memaksa kakinya bergerak mengikuti arah bekas tapak kaki itu. Meskipun seluruh tubuhnya terasa berat seperti dibebani oleh rasa takut yang menekan dari segala arah. Senter yang ia bawa bergetar di tangannya. Cahayanya menari tak stabil di antara batang bambu yang menjulang dan saling bergesekan, menciptakan suara yang menyerupai desahan panjang. Suasana hening itu bukan lagi sekadar hening. Ia seperti peringatan yang berulang-ulang diperdengarkan ke telinganya, bahwa apapun yang akan ia temui di ujung jalan itu tidak akan sama dengan hidup yang ia jalani sebelum malam ini. Yasmin, nak, kamu mohon baik-baik saja. Gumamnya lirih hampir seperti doa yang dipaksa keluar lewat bibir yang bergetar. Setiap langkah membuat napasnya semakin berat. Jejak kaki itu tidak hanya menunjukkan satu arah, tetapi seperti bekas langkah banyak orang yang saling berlapisan, semakin dalam menuju bagian hutan bambu yang jarang dilewati warga. Dari kejauhan, anjing liar menggonggong sekali, suara yang memecah sunyi dan membuat Bu Yati tersentak kecil. Tetapi ia tak berhenti. Ia tidak bisa berhenti. Tanah mulai berubah lembab, menandakan ia memasuki bagian hutan yang jarang diterangi matahari pada siang hari. Udara di sini lebih pekat, mengandung aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Senter menyapu satu area ke area lain, dan di beberapa tempat ia melihat daun bambu terinjak, patah, atau membentuk lekukan yang jelas tidak terjadi secara alami. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat firasat buruk menghantam jantungnya. Hingga akhirnya, tak jauh dari gubuk bambu kecil yang sudah lapuk, Bu Yati melihat sesuatu. Sebuah selendang kecil warna putih dengan motif bunga-bunga merah muda. Selendang yang Yasmin biasa pakai untuk menutup leher ketika udara dingin. Selendang itu tergeletak di tanah, sebagian terendam lumpur, dan robek di ujungnya. Bu Yati hampir roboh lagi. Ya Allah, Min. Suaranya pecah, dan air mata yang tadi masih tertahan kini mengalir deras membasahi pipi. Ia meraih selendang itu, memeluknya ke dada. Dunia terasa runtuh sedikit demi sedikit, seolah Tuhan sedang menyiapkan hati seorang ibu untuk kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Namun sebelum ia tenggelam dalam tangis, sebuah suara terdengar. Suara patahan ranting kecil di belakangnya. Bu Yati menoleh cepat. "Siapa itu?" serunya. Namun yang menjawab hanya suara gesekan dedaunan yang diseret angin. Ia menatap sekeliling, tetapi tidak ada siapapun.
Meskipun begitu, instingnya memberitahu bahwa ia tidak sendirian. Ia melanjutkan pencariannya, kini lebih cepat, lebih gelisah, lebih nekat. Sampai akhirnya, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya benar-benar kehilangan tenaga. Di antara rumpun bambu, terbaring seseorang, atau tepatnya, sosok yang ia kenal lebih dari siapapun. Yasmin. Tubuhnya tergeletak menyamping, rambutnya kusut menutupi sebagian wajah, bajunya kotor dan robek, kakinya tertekuk tidak wajar, dan ada daun-daun yang menempel di pipinya. Ia tampak tak bergerak, sangat diam. "Yasmin!" jerit Buyati, suaranya menggelegar menghantam keheningan lembah bambu itu. Ia berlari terhuyung menghampiri putrinya, menjatuhkan diri di samping tubuh Yasmin dan segera memeriksa wajahnya. Ada memar di pipi, goresan di tangan dan tanah menempel di bibirnya. Butuh beberapa detik sebelum Buyati membayangkan hal terburuk, bahwa ia datang terlambat. Namun di saat ia meletakkan telinganya di dekat hidung Yasmin, Buyati mendengarnya. Nafas. Lemah. Sangat lemah. Tapi itu cukup untuk menghancurkan dan sekaligus menyelamatkannya pada waktu yang bersamaan. "Yasmin, nak, bangun nak, ini ibu." Suaranya pecah, setiap kata seperti terseret keluar dari lubang luka di hatinya. Kelopak mata Yasmin bergerak sedikit, kemudian terbuka perlahan. Mata itu sayu, kosong, seolah melihat dunia dari jauh. "Ibu," suaranya hampir tak terdengar, hanya hembusan kecil yang pecah di udara dingin. Buyati memeluknya erat, memegangi tubuh Yasmin yang lemah sambil menangis tanpa suara. Gadis itu gemetar, entah karena dingin atau karena ketakutan yang masih membekas sangat dalam. "Siapa yang melakukan ini? Siapa, nak?" Buyati berusaha menjaga suaranya tetap lembut, tapi ia sendiri bisa merasakan getaran kemarahan menggeliat di dalam dada. Namun Yasmin tidak menjawab. Bibirnya bergerak tapi tak ada suara keluar, hanya air mata yang mengalir pelan membasahi pangkuan ibunya. Setelah beberapa menit memeluk putrinya, Buyati akhirnya mencoba berdiri, mengangkat tubuh Yasmin perlahan. Ia ingin membawa gadis itu pulang secepat mungkin, menjauh dari tempat ini, dari kegelapan yang sudah merusak masa depan putrinya. Tapi saat ia menoleh kembali ke arah rumah, lampu senter yang ia pegang menangkap sesuatu. Jejak kaki. Banyak. Mengarah menjauh dari mereka, terburu-buru. Seakan para pelaku baru saja kabur saat mendengar teriakannya tadi. Dan di antara jejak-jejak itu, ada sebuah benda kecil yang berkilat terkena cahaya senter. Sebuah kalung rantai besi yang dipasang gantungan kecil berbentuk huruf R. Buyati mengenali kalung itu, ia pernah melihatnya. Semua warga pernah melihatnya. Itu milik Raka, pemuda paling terkenal membuat ulah di desa, pemimpin dari geng kecil yang sering minum dan berkumpul di pos belakang warung Bu Marni. Darah Buyati mendidih. Ia memungkut kalung itu dengan tangan gemetar, lalu menggenggamnya erat. Jika tadi ia hanya dipenuhi ketakutan, kini amarahnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum pernah rasakan sebelumnya. Yasmin memandang kalung itu, matanya melebar ketakutan, lalu air matanya kembali mengalir deras. Buyati memeluknya lagi. "Tenang nak, ibu ada di sini, ibu ada." Namun dalam hatinya kalimat lain yang muncul, kalimat yang jauh lebih mengerikan. Mereka akan membayar, semua dari mereka. Saat Buyati membawa Yasmin pulang melewati gelapnya malam, angin bergerak aneh, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan, sesuatu yang bangun dari amarah dan kesedihan seorang ibu. Sesuatu yang siap menjadi bagian dari dendam gelap yang mulai tumbuh malam itu. Saat Buyati membawa Yasmin pulang melewati gelapnya malam, angin bergerak aneh. Seperti ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Sesuatu yang bangun dari amarah dan kesedihan seorang ibu, dan perasaan itu semakin kuat ketika ia akhirnya sampai di depan rumah panggungnya yang kini tampak berbeda dari biasanya. Bukan lagi tempat penuh tawa, melainkan saksi dari luka yang baru saja terjadi. Langkahnya goyah, tetapi pelukan terhadap tubuh Yasmin yang lemah membuatnya terus berjalan, menolak jatuh, menolak berhenti. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala ketika Buyati muncul dari kegelapan sambil menggendong Yasmin.
Ratna, yang tadi menunggu gelisah tak jauh dari teras, langsung berlari mendekat begitu melihat mereka. "Bu, ya Allah Yasmin!" seru Ratna panik, tangannya menutup mulut. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan itu mulai keluar rumah, menatap dengan wajah campur aduk antara ngeri dan kasihan. Mereka melihat kondisi Yasmin yang memprihatinkan. Pakaiannya kotor, wajahnya pucat, tubuhnya lembah, nyaris tak bergerak. "Masya Allah, Gusti," silir seorang ibu-ibu sambil memegangi dadanya. Bu Yati hanya menggeleng, tidak punya tenaga menjawab. Ia menuntun tubuh Yasmin masuk ke rumah, membaringkan garis itu di kamar, dan memastikan selimut menutupinya dengan baik. Yasmin memejamkan mata, tapi air matanya terus mengalir tanpa henti. Tatapannya kosong, bibirnya bergetar, dan tubuhnya masih bergemetar. "Bu," suara Yasmin hampir tidak terdengar, patah-patah. "Aku takut, Bu." Bu Yati duduk di tepi ranjang, memegang tangan putrinya erat-erat. "Ibu di sini, Nak. Ibu di sini. Kamu aman." Namun kalimat itu tak sepenuhnya benar karena bahkan Bu Yati sendiri tidak merasa aman. Dunia telah berubah. Rumah yang dulu penuh cahaya kini dipenuhi bayangan ketakutan. Ia mengusap rambut Yasmin dengan lembut, meski di dalam hatinya badai amarah terus berputar tanpa bisa diredam. Setelah memastikan Yasmin tertidur, Bu Yati keluar kamar dan mendapati beberapa tetangga sudah berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka terlihat muram, beberapa menatap lantai, beberapa menatap Bu Yati seolah mencari jawaban. "Bu Yati, kulo nyuwun sepuro ugo. Niki beneran dilakukan pemuda-pemuda nakal itu?" tanya Pak Syukur berhati-hati. Bu Yati mengeluarkan kalung huruf R dari sakunya dan meletakkannya di meja. Semua langsung mengenalinya. Wajah beberapa orang berubah tegang. "Itu kalung Iraka," gumam salah satu bapak. "Ndak salah makneh Bu Yati, mereka pasti yang melakukan," ujar Ibu Minarsi dengan suara marah bercampur takut. Namun meski semua terlihat yakin, tidak ada satu pun yang langsung berkata akan membantu Bu Yati menuntut mereka. Semua saling memandang seolah menunggu siapa yang berani bicara duluan. Sampai akhirnya salah satu bapak, Pak Jafar, berkata dengan sangat pelan, "Bu, melaporkan mereka ke kepala desa mungkin tidak akan ada hasil." Bu Yati menatapnya dengan dahi berkerut. "Maksudnya apa, Pak?" Pak Jafar menelan ludah. "Paman Raka itu, Bu. Dia pegawai kecamatan. Setiap ada laporan masalah soal Raka dan kawan-kawannya, ujungnya hilang, Bu. Nggak pernah ditindaklanjuti." Tetangga lain menambahkan, "Kulo rumin nate lapor soal anak kulo ditonjok Raka pas rebutan motor. Tapi kepala desa cuma bilang bakal diselesaikan kekeluargaan. Hasilnya, ndak ono apa-apa, Bu." Semua pengakuan itu membuat dada Bu Yati semakin sesak. Ketidakadilan yang selama ini terdengar seperti bisik-bisik ternyata nyata, kini berdiri di depan matanya, menjulang seperti tembok besar yang menghalangi jalan menuju keadilan untuk Yasmin. Ia menggepalkan tangan, jemarinya gemetar hebat. "Anak saya bukan hewan," katanya dengan suara bergetar namun jelas. "Saya tidak peduli siapa pamannya, apapun pangkatnya, saya akan tetap lapor." Para tetangga saling pandang, tidak ada yang menghalangi, tapi tidak ada yang menyemangati. Hanya keheningan yang panjang, sangat panjang, sampai akhirnya mereka pamit satu persatu. Ratna adalah yang terakhir pergi, menatap Bu Yati dengan mata berkaca-kaca. "Bu, aku akan bantu Yasmin kapanpun. Tapi hati-hati ya, Bu." Setelah rumah kembali sepi, Bu Yati duduk di ruang tamu dalam kegelapan. Lampu sengaja ia matikan, hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela menyorot kalung huruf R di meja. Ia menatap benda itu lama, sangat lama, sampai dadanya terasa panas seperti disayat pisau. Di dalam diam itu, Bu Yati menyadari satu hal. Yasmin butuh keadilan, dan keadilan itu tidak akan datang dari mereka yang punya kuasa. Esok paginya Bu Yati membawa Yasmin ke bidan desa. Gadis itu masih lemah, matanya sembab, suaranya hilang hampir semuanya. Bidan yang memeriksa Yasmin sempat menundukkan wajahnya dengan sorot mata berkaca-kaca, namun ia tetap bekerja dengan profesional. "Bu Yati, ini harus dilaporkan," katanya pelan, suaranya penuh empati. "Ini bukan kasus ringan, Yasmin harus dapat perlindungan." Bu Yati mengangguk. "Saya akan lapor habis ini, Bu Bidan." Namun ketika mereka tiba di kantor kepala desa,
sambutan yang mereka dapatkan jauh dari yang diharapkan. Kepala desa, Pak Lurah Sandi, duduk bersandar dengan wajah gelisah begitu mendengar laporan Bu Yati. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang mencoba terdengar tenang, tapi malah memunculkan rasa tak enak. Bu Yati, kasus begini sulit, Bu. Apalagi belum ada bukti jelas siapa pelakunya. Bu Yati langsung meletakkan kalung huruf R di meja lurah. Ini bukti, ini milik Raka, saya temukan di dekat Yasmin. Namun bukannya terkejut atau peduli, Pak Lurah justru makin gelisah. Bu, saya paham, tapi kita harus hati-hati. Raka itu keluarganya punya pengaruh. Kalau salah langkah justru Bu Yati yang dipersulit. Jadi maksud Pak Lurah, saya harus diam, harus menerima ini semua begitu saja. Pak Lurah meremas jari-jarinya, tidak berani menatap langsung. Bukan begitu, Bu. Jangan salah paham. Hanya saja perkara begini rumit. Rumit? Suara Bu Yati meninggi. Anak saya dihancurkan hidupnya. Itu tidak rumit, Pak. Itu kejahatan. Namun Pak Lurah hanya terdiam. Diam yang terlalu panjang. Diam yang menyatakan semuanya. Bu Yati menutup kerudungnya, mengambil kalung itu kembali dan bangkit. Kalau aparat tidak bisa memberi keadilan, katanya dengan suara pelan namun lebih tajam dari pisau, akan ada yang lain yang memberi. Pak Lurah menatapnya bingung. Maksudnya apa, Bu? Dan di balik rimbun bambu, angin bergerak dengan suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Seperti bisikan yang menjawab panggilannya, mendorong Bu Yati memasuki malam yang jauh lebih gelap daripada biasanya. Seolah ada sesuatu yang memang menunggunya sejak awal. Suara itu tidak menghilang, justru semakin jelas setiap menit, membuat pikirannya berputar, mendorongnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Ia duduk memeluk lutut, menatap pekat yang menelan tepi desa, dan untuk pertama kalinya ia tidak mengalihkan pandangannya ketika kegelapan tampak seperti menatap balik. Sejak kejadian itu, tidur menjadi sesuatu yang mustahil. Yasmin masih terjaga di kamar, tubuhnya masih lemah dan ketakutan. Sesekali ia berteriak pelan dalam tidur, membuat Bu Yati berlari masuk hanya untuk mendapati putrinya menggigil, wajahnya basah oleh air mata. Bu Yati duduk di samping ranjang, mengusap rambut Yasmin, mencoba meredam trauma yang berkecamuk di balik sorot mata putrinya. Tapi ia tahu apapun yang ia lakukan tidak mengembalikan dunia Yasmin ke keadaan semula. Yasmin kini selalu terkejut dengan suara pintu atau bayangan yang bergerak di dinding. Ia menolak keluar kamar, bahkan menolak mandi sendirian. Bu Yati melihat bagaimana anak yang dulu ceria itu kini hidup seperti makhluk kecil yang ketakutan, bersembunyi dari dunia yang telah mengkhianatinya. Hatinya serasa disayat setiap kali melihat Yasmin memegang selimut erat-erat, seolah itu satu-satunya pelindung yang tersisa. Semua itu membuat malam yang pekat di luar terasa seperti jawaban. Bukan jawaban baik, bukan jawaban nyaman, tapi jawaban yang menawarkan sesuatu yang hukum dan manusia tidak bisa berikan. Balas dendam. Saat jam mendekati tengah malam dan Yasmin akhirnya tertidur dalam kelelahan, Bu Yati berdiri dari kursinya. Ia menatap jendela yang mengarah ke hutan bambu. Angin malam kembali berdesir, lebih keras kali ini, membuat tirai bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan keluar rumah. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu. Hanya seekor kucing hitam di bawah kolong rumah yang menatapnya dengan mata kuning menyala, seolah tahu Bu Yati akan berjalan ke arah yang tidak biasa. Bu Yati berjalan melewati halaman, melewati jalan kecil di samping sawah yang diterangi rembulan. Langkahnya perlahan, namun pasti. Suara serangga malam terdengar samar, tapi pikirannya hanya terfokus pada satu hal, hutan bambu. Ia tidak tahu tujuan ke sana akan membawa apa, namun nalurinya atau mungkin bisikan malam mengarahkan langkahnya. Ia membawa satu benda di tangan, kalung huruf R milik Raka. Nilai kecil itu terasa seperti bara api di genggaman, simbol dari kejahatan yang belum terbalaskan.
Begitu memasuki pintu alami hutan bambu, suasana berubah drastis. Angin lebih dingin, lebih berat. Bambu-bambu tinggi bergerak pelan mengeluarkan suara krek-krek seperti tulang-tulang tua yang digoyang. Buyati berhenti sejenak merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia tidak kembali. Justru, ia melangkah lebih dalam. Hutan bambu itu terkenal angker. Tidak banyak warga yang berani masuk malam-malam. Di bagian paling dalam ada satu tempat yang dianggap terlarang. Sebuah gubuk kecil yang hampir runtuh, peninggalan seorang dukun tua yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Warga percaya arwahnya masih bergentayangan, menjaga tempat itu dengan marah. Dan seperti sesuatu yang dipandu oleh tangan tak terlihat, kaki Buyati membawanya ke sana. Setiap langkah makin membuat dadanya terasa panas, bukan takut, melainkan amarah yang membakar. Saat ia hampir mencapai gubuk itu, angin tiba-tiba berhenti. Bambu-bambu yang saling bergesekan mendadak diam, seolah hutan itu menahan napas. Buyati berhenti beberapa meter dari gubuk. Atapnya rapuh, dindingnya bolong, pintunya hanya setengah tertutup. Namun ada aura dingin yang keluar dari dalamnya. Bukan dingin biasa, dingin yang menusuk sampai tulang. Seperti tempat yang benar-benar tidak ingin didatangi siapapun. Namun Buyati justru melangkah lebih mendekat. Kalau kalian tidak bisa menolong Yasmin, gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca, maka saya akan mencari yang bisa. Ia tidak berbicara kepada siapapun secara langsung, namun kata-kata itu terasa seperti panggilan kepada sesuatu yang sudah menunggu sejak malam tragedi itu. Ketika ia mendorong pintu gubuk, engsel berdecit keras, bau tanah yang sangat tua seperti campuran debu, bangkai serangga, dan wangi dupa lama yang sudah mati langsung menyergap hidungnya. Gubuk itu hampir kosong, kecuali beberapa benda. Kendi tua, kain kuno yang tampak seperti selendang ritual, dan sebuah batu hitam yang mengkilap di tengah ruangan. Batu itulah yang menarik perhatiannya. Permukaannya halus, namun mengeluarkan semburat merah samar, seperti bara api yang terkubur dalam abu dingin. Buyati merasakan getaran halus di telapak kaki, seolah tanah di bawah gubuk itu hidup. Suara angin terdengar lagi, kali ini dari dalam, bukan dari luar. Buyati melangkah lebih dekat dan berlutut. Ia memegang kalung huruf R milik Raka di atas batu, lalu menutup mata. Ia tidak tahu ritual apa yang harus dilakukan. Ia tidak tahu mantra, tidak ada ajian, tidak ada guru. Hanya luka, hanya kemarahan seorang ibu yang anaknya dihancurkan tanpa belas kasihan. Siapapun yang mendengar, bisiknya dengan suara parau, kalau ada yang bisa memberi keadilan, saya memohon, tunjukkan jalan. Hening. Lalu, bisikan muncul. Pelan. Sangat pelan. Seolah berasal dari dasar tanah. Kau memanggil. Buyati membuka mata dengan cepat. Dadanya berdegup keras. Ia menoleh ke pintu gubuk, ke jendela kecil, ke sudut-sudut gelap ruangan. Tidak ada siapapun. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kau memanggil dengan luka, dengan darah yang tidak terlihat, dengan hati yang patah. Leher Buyati menjadi dingin. Ia memegang kalung itu lebih erat. Aku ingin keadilan. Suaranya gemetar tetapi tegas. Aku ingin mereka membayar semua yang telah mereka lakukan pada anakku. Angin berputar di gubuk. Lampu senter yang ia letakkan di lantai berkedip-kedip. Batu hitam itu kini berdenyut dengan cahaya merah lebih terang. Keadilan manusia tidak mengenal air matamu. Suara itu kembali bergema, kini seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Tapi keadilan tanah, hutan, dan arwah mendengar jeritanmu. Buyati merasakan bulu kuduknya meramang tajam. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya, kali ini lebih pelan, meski hatinya terasa seperti terbakar. Suara itu tidak langsung menjawab, ada jeda panjang, seperti sesuatu sedang mempertimbangkan. Lalu,
Pelan-pelan, hawa di dalam gubuk menjadi lebih dingin, lebih berat, sampai napas Buyati nyaris membeku di tenggorokannya. Kemudian suara itu berbisik, "Berikan sesuatu yang terhubung dengan mereka." Buyati menatap kalung di tangannya. "Dan berikan sesuatu darimu yang lahir dari luka terdalam." Ia mengerutkan kening, tidak mengerti. Dari aku? Dari darah. Air mata atau sesuatu yang kau relakan sebagai awal untuk memanggilmu? Suara itu tidak menjawab secara langsung, namun angin di gubuk berputar semakin kencang hingga debu beterbangan. Untuk membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Kata-kata itu membuat Buyati terpaku. Ia tahu ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang sangat berbahaya, sangat kelam. Namun ia juga tahu satu hal, tidak ada pilihan lain. Yasmin tidak akan pernah mendapatkan keadilan dari manusia. "Kalau itu yang harus kulakukan," katanya lirih, menahan air mata, "maka aku akan lakukan." Ia mengangkat tangan, menggigit ujung jarinya hingga berdarah sedikit, lalu meneteskan darah itu di atas batu hitam. Darahnya jatuh tepat di samping kalung huruf R. Batu itu langsung bergetar. Cahaya merahnya berubah menjadi gelap, hitam pekat seperti mata tanpa kelopak. Angin berhenti mendadak. Lalu terdengar suara terakhir, sangat pelan tetapi jelas. Pintu kini terbuka. Lampu senter mati, gubuk itu tenggelam dalam kegelapan total. Dan Buyati merasakan sesuatu bangun dari bawah tanah, dari kegelapan yang lebih tua dari manusia, sesuatu yang kini terkait dengan luka keluarganya. Sesuatu yang mulai menggerakkan diri, menuju para pelaku. Kematian Galih yang misterius itu segera menjadi bahan pembicaraan seluruh warga desa. Dan di tengah bisik-bisik ketakutan itu, Buyati hanya duduk diam di ruang tamu rumah panggungnya, memandangi kelambu kamar Yasmin yang bergoyang pelan, seolah ditiup angin yang tidak pernah masuk dari jendela. Ia tahu, di lubuk hatinya yang terdalam, bahwa apapun yang mulai terjadi bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Semuanya sudah terlanjur berjalan, dan Yasmin, atau sesuatu yang menyerupai Yasmin, kini sedang bebas berkeliaran. Namun sejak malam itu, keadaan justru semakin tidak biasa. Anjing-anjing kampung menggonggong ke arah hutan setiap tengah malam. Bambu-bambu di kebun belakang rumah warga beradu seperti ada yang melompat di atasnya. Beberapa orang bersumpah melihat sosok rambut panjang melintas di jalan setapak menuju ladang. Namun tidak berani memastikan apakah itu manusia atau bukan. Desa yang biasanya hanya dipenuhi suara jangkrik, kini tergantikan oleh rasa takut kolektif yang mengendap di udara. Buyati sempat beberapa kali mencoba berbicara dengan dirinya sendiri, meyakinkan hatinya bahwa Yasmin tidak akan meratukan hal-hal buruk, bahwa roh anaknya hanyalah roh yang terluka, bukan roh yang haus darah. Namun suara-suara dari luar sana berkata lain. Kematian Galih jelas bukan kecelakaan. Kedua saksi yang menemukannya bahkan berkata bahwa wajah Galih tampak seolah menatap sesuatu atau seseorang sebelum nafasnya berhenti selamanya. Di sisi lain desa, para pemuda lain, Angga, Riko, dan Bayu, mulai hidup dalam ketakutan. Mereka tidak bisa lagi tidur tenang. Setiap kali mata mereka terpejam, mereka merasa seperti ada yang berdiri di ujung ranjang, memandangi mereka tanpa suara. Angga bahkan sampai pindah tidur ke rumah kerabatnya, namun tetap merasa diikuti bayang-bayang gelap. Suatu malam, ketika hujan rinai membasahi atap rumah warga, Bayu terbangun karena mendengar ketukan dari jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suaranya lembut, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang sabar menunggu. Bayu mencoba mengabaikannya, menutup telinganya dengan bantal. Namun, ketukan itu berubah menjadi goresan. Suaranya memanjang, seperti kuku menggaruk kaca. Ia memberanikan diri untuk melirik,
Dan saat itulah nafasnya terhenti. Dari balik jendela yang buram oleh embun, ia melihat wajah pucat dengan mata merah menyala, rambut panjang basah menempel di pipi, dan luka di kening yang menganga seperti mulut kecil yang mengerikan. Bayu menjerit sekeras-kerasnya hingga ibunya masuk dengan panik. Namun, saat lampu dinyalakan, sosok itu sudah hilang. Jendela kosong, tanpa jejak. Tapi di luar sana, ia mendengar suara daun bergesekan pelan, seperti seseorang sedang berjalan menjauh. Kejadian itu membuat ketiga pemuda itu semakin yakin bahwa mereka sedang diikuti. Mereka mencoba meminta bantuan pada dukun lain di desa sebelah. Namun ketika mereka mengutarakan ketakutan mereka, dukun tersebut hanya menggeleng keras sambil memandang mereka penuh jijik. "Kalian bukan sedang dihantui," katanya sambil menyalakan dupa. "Kalian sedang ditagih." "Ditagih apa?" tanya Riko gemetar. "Ditagih nyawa," ucapannya menggema seperti kutukan. Sementara itu, Buyati mulai merasakan perubahan aneh di dalam rumahnya. Lampu minyak yang biasanya stabil, kini sering berkedip tanpa angin. Suara ketukan dari dapur kadang terdengar meski tidak ada siapa-siapa di sana. Dan setiap menjelang subuh, ia merasa seperti ada yang duduk di tepi ranjang, menunggunya bangun. Namun tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Justru sebaliknya, ia merasa damai, seolah Yasmin benar-benar berada di dekatnya. Suatu malam, ia bangun karena mendengar suara lembut memanggil, "Mak." Suara itu samar, terbungkus angin, namun sangat jelas bagi telinganya. Ia bangkit perlahan dan mengikuti suara itu hingga ke ruang tengah. Di sana, kelambu putih milik Yasmin bergerak pelan, padahal semua jendela tertutup rapat. Ia mendekat. Dadanya berdegup, namun matanya basah oleh harapan. "Min," bisiknya. Kelambu itu berhenti bergerak seketika. Sunyi. Lalu sebuah tangan kecil, pucat dan dingin, menjulur dari balik kelambu, menyentuh ujung jari Buyati. Air mata Buyati langsung jatuh. Ia tidak mundur, tidak takut. Ia meraih tangan itu dengan kedua tangannya, memeluknya erat, seakan memeluk seluruh dunia. "Ibu di sini, sayang." Suaranya pecah oleh emosi yang menahan dirinya sejak tragedi itu. Tapi saat kelambu tersingkap, Buyati melihat wajah Yasmin yang sebenarnya bukan Yasmin lagi. Mata itu terlalu gelap, senyumnya terlalu lebar, dan dari lehernya masih ada bekas lebam yang tidak pernah hilang. Namun Buyati tidak melepas pelukan itu. Baginya, itu tetap anaknya. Bahkan jika dunia melihatnya sebagai monster, Buyati tidak peduli. Esok paginya, satu desa diguncangkan kabar baru. Angga ditemukan tidak sadarkan diri di tengah sawah. Mulutnya komat-kamut menyebut nama Yasmin berulang-ulang, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Setelah dibawa ke puskesmas, ia terus menjerit tiap kali mendengar suara perempuan. Kabar itu tersebar secepat angin, dan Riko langsung panik. Ia merasa dirinya yang berikutnya. Ia mencoba kabur ke kota naik motor. Namun ketika melewati tikungan dekat kebun bambu, motornya mati tiba-tiba. Ia turun untuk memeriksa, tetapi suara rerumputan bergerak di belakangnya membuat ia membeku. "Riko," suara perempuan itu berbisik. Namun bukan suara hidup. Suara itu serak, seakan keluar dari tenggorokan yang rusak. Riko berlari sekuat tenaga, meninggalkan motornya. Namun setiap langkah terasa sia-sia, karena bayang-bayang berambut panjang itu mengikuti tanpa suara. Di rumah panggungnya, Buyati hanya menutup mata sambil mendengarkan suara angin dari arah hutan. Ia tidak tersenyum, namun juga tidak menangis. Ia tahu roh itu sedang bekerja. Ia tahu satu persatu dari mereka akan menemui ajal. Namun sesuatu yang tidak pernah ia duga mulai terjadi. Roh Yasmin, yang awalnya hanya mengikuti para pelaku, kini mulai menampakkan dirinya kepada warga lain. Anak kecil melihatnya di dekat sungai, seorang bapak melihat bayangannya berdiri di atap rumah, dan seorang nenek bahkan pingsan ketika melihat sosok gadis bergaun putih tiba-tiba muncul di belakang pintu rumahnya. Buyati mulai menyadari sesuatu, roh yang ia panggil tidak lagi hanya milik dirinya. Ritual itu telah membuka jalur yang lebih besar. Yasmin menjadi penghubung bagi sesuatu yang lebih gelap, lebih tua,
lebih lapar dari sekedar balas dendam. Malam itu, ketika bulan berwarna merah samar, Buyati akhirnya mendengar sebuah suara lain, bukan suara Yasmin, bukan suara manusia. Waktunya hampir tiba. Buyati memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia tahu itu bukan suara dari dunia ini, dan ia tahu apa artinya. Roh yang ia panggil akan menagih sesuatu darinya. Tidak ada balas dendam tanpa harga, tidak ada kekuatan tanpa imbalan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus ia bayar? Dan apakah ia siap? Ia duduk di beranda rumah panggungnya, memandangi jalanan desa yang masih basah oleh embun. Sementara suara jauh ayam berkokok terdengar seperti datang dari dunia lain. Tidak ada yang berubah di luar sana. Namun di dalam dadanya, sesuatu semakin berat, seperti batu besar yang perlahan menenggelamkan dirinya. Sejak ritual itu dilakukan, Buyati merasakan dunia seolah menipis. Batas antara hidup dan mati menjadi kabur. Di setiap sudut rumahnya, ia merasa sepasang mata memperhatikannya. Bukan Yasmin, ini lebih tua, lebih dingin dan lebih sabar daripada roh putrinya. Bayangan itu menunggu, terus menunggu, seakan mengetahui bahwa waktu penagihan sudah dekat. Di desa suasana semakin kacau. Kematian Riko yang ditemukan tergantung di batang randu tua membuat warga desa ketakutan. Tubuhnya menggantung dengan mata melotot seperti melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk diterima otaknya. Angga masih meracau di puskesmas dan belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Bayu kabur entah kemana, tapi beberapa warga mengaku melihatnya berlari di sawah pada malam hari sambil berteriak histeris, seolah dikejar bayangannya sendiri. Warga mulai mencari siapa yang menjadi penyebab kekacauan ini. Beberapa menunjuk hutan, beberapa menyebut kemungkinan ada makhluk goib yang terusik, tapi ada juga yang diam-diam menyebut nama Buyati. Sejak tragedi Yasmin, rumah itu tidak sama lagi, bisik seorang ibu pada temannya saat mengambil air di sumur. Kadang aku dengar suara perempuan menangis dari dalam rumahnya pada tengah malam, sambung yang lain. Namun tidak ada yang berani terang-terangan menuduh Buyati. Semua takut, semua waspada. Sementara itu Buyati hanya bisa menutup kain selendangnya, mencoba menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Kematian pemuda-pemuda itu memang membuka pintu balas dendam. Namun ia tahu sesuatu berjalan tidak semestinya. Ia tahu roh yang terpanggil bukan hanya Yasmin. Ada entitas lain yang ikut terbangun dan terlibat. Dan pada malam ketika angin berhembus terlalu dingin, entitas itu datang lagi. Saat itu lampu minyak bergoyang, tirai bergetar meski tidak ada udara yang masuk, dan kelambu kamar Yasmin bergerak perlahan. Buyati menelan ludah, dadanya sesak. Ia sudah terbiasa pada kehadiran roh Yasmin, bau tanar basahnya, suara langkahnya yang pelan, bahkan sentuhan dinginnya. Tapi kali ini lain, lebih berat, lebih gelap. Waktunya, suara itu terdengar lagi, jauh namun jelas, seperti datang dari balik dinding. Suaranya bukan suara manusia, bukan suara roh, tapi sesuatu di antaranya, seperti suara bumi yang retak. Buyati berdiri, menggenggam kuat ujung selendangnya. "Apa yang kau inginkan?" Suaranya gemetar, namun ia memaksakan ketegasan. "Aku sudah memberimu izin, aku sudah mengizinkanmu menggunakan tubuhku sebagai perantara. Aku sudah menyerahkan waktuku, ketenanganku, hidupku, apalagi yang kau mau?" Kelambu bergerak lebih kuat dan perlahan muncul siluet Yasmin di baliknya. Wajahnya pucat, mata cekung, namun senyumnya lembut. Senyum yang selalu diberikan Yasmin setiap kali ia pulang dari sekolah dulu. Buyati langsung melemah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Min," bisiknya. Namun sebelum ia bergerak, tangan lain meraih bahunya dari belakang. Tangan itu kasar, dingin dan tulangnya panjang seperti ranting kering. Buyati ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Ia membeku. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan tinggi, kurus dan membungkuk berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya gelap, tidak terlihat, tapi napasnya terdengar seperti angin yang bergerak melalui rongga kosong. "Nyawa, untuk nyawa," bisiknya. Buyati menutup mata. Ia mengerti. Ia mengira harga yang harus ia bayar hanyalah ketenangan, hanya keberanian, hanya tubuhnya sebagai medium.
Namun ternyata tidak. Entitas itu menagih sesuatu yang jauh lebih berat, nyawa. "Ambil nyawaku," Buyati membalas dengan suara serak. "Jika itu harga yang harus kubayar agar Yasmin tenang, ambil nyawaku." Namun sosok itu tertawa. Suaranya bukan suara manusia, lebih seperti suara kayu bakar yang patah dan terbakar sekaligus. "Bukan milikmu," katanya. "Nyawa keturunanmu." Tubuh Buyati langsung lemas. Keturunan? Ia tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Yasmin. Itu artinya entitas ini menuntut roh Yasmin sendiri sebagai pembayaran. Barter roh, barter balas dendam. Harga yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. "Satu nyawa telah kau korbankan saat memanggilku. Roh anakmu kini terikat padaku. Dan untuk mengakhiri semua ini, roh itu harus menjadi milikku sepenuhnya." Buyati jatuh seduduk, tangannya menutup wajahnya. "Tidak, tidak, Yasmin tidak. Dia sudah menderita. Jangan kau ambil lagi." Ia memukul lantai, memukul dadanya sendiri, menangis sampai suaranya pecah. Namun ketika ia mengangkat wajah, sosok Yasmin di balik kelambu tampak menunduk, seolah pasrah. Seolah tahu bahwa sejak awal ritual itu bukan jalur balas dendam, tapi jalur pengorbanan. Dan kini pengorbanan itu menuntutnya kembali. "Tapi Min, ibu tidak bisa. Ibu tidak sanggup kehilangan kamu lagi." Yasmin mengangkat tangan, menyentuh udara seolah ingin menghapus air mata ibunya. Namun sentuhan itu tidak pernah sampai. Hanya angin dingin yang menyapu pipi Buyati. Kemudian seperti kabut yang tersingkir oleh cahaya remang-remang, bayangan tinggi kurus itu memudar perlahan, namun suaranya tetap tinggal. "3 nyawa telah ditagih, 2 lagi menunggu. Dan ketika semua tuntas, roh itu menjadi milikku." Baru setelah suara itu hilang sepenuhnya, Buyati menyadari sesuatu. Ada 5 pemuda yang menyerang Yasmin malam itu, dan kini 3 sudah menemui ajal. Bayu dan 1 lagi masih hidup. Itu artinya 2 nyawa lagi harus jatuh atau roh Yasmin akan ditarik selamanya oleh entitas itu. Pilihan yang tidak mungkin. Di luar rumah angin bertiup lebih keras. Daun-daun kering beterbangan seperti dikirimkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Di jauhan terdengar suara jeritan. Mungkin burung hantu, mungkin tidak. Di dalam rumah, Buyati menunduk menggenggam jari-jarinya erat sampai gemetar. Ia tahu ia harus memilih, membiarkan roh jahat itu mengambil Yasmin atau mencegah 2 kematian berikutnya dan menghentikan ritual itu sepenuhnya. Tapi bagaimana menghentikan sesuatu yang sudah tidak sepenuhnya berada di dunia manusia? Buyati berdiri perlahan, mengusap air matanya, mengambil selendang dan menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya sejak Yasmin pergi, ia merasa seperti seorang ibu yang harus menyelamatkan anaknya, bahkan dari dunia goib sekalipun. Bukan lagi balas dendam yang ia cari. Kini ia akan berjuang untuk menebus kesalahan yang ia lakukan. Dengan langkah gemetar namun tekad yang membara, Buyati keluar dari rumah tanggung itu, menatap hutan gelap yang tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk. Dan ia berbisik pada dirinya sendiri, pada angin, pada roh yang mungkin mendengarkan. "Ibu datang, Min. Ibu datang menyelamatkanmu." Kemudian ia melangkah masuk ke dalam kegelapan, menuju harga yang harus ia bayar.